anyar tuh ini. Oh, iya. Panen pun nandur ini? Ini kita tanam, Pak. Oh, tanam? Tanam, berarti panennya sudah kemarin. Oh, panennya di mana? Panen di sini juga, Pak. Itu nanduri berapa lama sih? Kita sebenarnya untuk 7 bulan, Pak. 7 bulan. 7 bulan, iya. Itu yang mau ditanam, ini benihnya? Ya. Ini bukan, ini yang hasil panen kemarin, Pak. Oh, ini hasil panennya? Kita olah, kita produksi jadi tepung gulkumanan, Pak. Buat tepungnya di mana? Di sini, Pak. Oh, semua sudah di sini? Sudah, kita dari organ sampai organ kita di sini semua, Pak. Ya. Kalau yang belum tahu porang, ini loh. Tapi kalau orang ditanya, wong Jawa jenenge apa? Suwek. Gembili. Suwek ini sebenarnya suwek. Dan inilah yang kalau di Jepang itu mahalnya minta ampun. Oh, ini sudah berproses ini. Iya, proses, Pak. Oke. Kita memang... Bro. Damel apa niku, Bro? Pak, lutisan, Pak. Hah? Oh, lutisan. Ini gatel ya? Iya. Biasanya ngilangi gatalnya pakai apa? Kita nanti ada proses itu kita jelaskan, Pak. Oh, gitu. Ya jelaskan lagi nih, Bang, Oh, apa? siap. Kita pakai proses kimiawi juga, Oh, pakai kimia. proses Iya, kimia. mekanis, Pak. Oh, gitu. Orang gue salep toh? Enggak. Langi-langi gatal lah. Pak Gub, ini yang menarik Pak Gub. Ya, ya. Peralatan yang mereka pakai itu peralatan rumah tangga yang dimodifikasi Pak. Oh, bagus. Nah ini kreativitas dari milenial anak-anak. Boleh. Ya, ini generasi milenial kabeh no. Ya, mereka kan Kolonial Pak. Kolonial, Pak ya. Kalau namanya mitulas Pak. Oh, 18 gede banget ya. Itu kalau panen itu bisa berapa kilo? Tergantung dari kita berapa masa, Pak, berapa bulan, Pak. Lamanya Pak. Jadi semakin lama semakin gede. Semakin besar dia, Nji. Kali ini sudah sekitar 3 musiman, Pak. 3 tahun. Musim ketiga. 2,4. Nji. 3 tahun. Nji. Ya 3 musim. Musimnya kan 8-9 bulan Pak. Tapi dari katak nih Pak, dari katak sak. Dari Lebih kecil. buktinya, Kecil. Oh, dari kecil. dari kataknya. Kecil. Jadi asalnya suka kodok apa? Kata istilahnya. Istilahnya kata, Oke, Pak. kata. Istilahnya. Memang kata, Pak. Nah, ya kodok. Jadi mungkin ini jadi-jadian kodok ya. Bisa jadi. Jadi jenengan nanam gembili sudah lama? Saya untuk budidaya porang ini dari tahun 2017. Oh, sudah 2017. Sudah berapa kali panen? 4 kali, Pak, saya, Pak. Sudah 4 kali. 4 kali. Terus di saat ternyata porang sudah mulai anjlok, harga tidak bagus lagi, kita ada inovasi yang namanya kita pembuatan tepung gulkumanan langsung dari umbi basah. Sementara dari pabrikan itu dia harus melalui proses pengecipan, Pak. Oh, dicip dulu, dikeringkan, terus baru dianu ya? Proses kalau yang dari pabrik, Pak. Oh, dari pabrik. Kalau Dan jenengan? dari Umbi, Pak. seperti ini, Pak, langsung dari ibaratnya dari lahan langsung kita olah. Langsung Di kita sini. olah. Pulang bawa Nji. tepung. Pulang bawa tepung. Pulang Gitu lah, itu. Nji. Oh, Hebatnya itu, Pak. Delok, ya, ya. Jadi umbi yang kita bersihkan, kita kupas, kemudian kita rajang, kita masukkan di sini. Lalu fungsi dari mesin ini adalah dia memisahkan kalsium sana dengan gulkumanan. Gatal-gatal itu. Kita dikasih apa ini? Kita pakai etanol. Pakai etanol. Oh, etanol. Pakai etanol yang kandungannya itu harus lebih dari 75%. Terus ini dipisahkan dulu. Ini secara kimiawi kita pisahkan, setelah itu kita keringkan di sana. Karena kita tidak punya tali dryer, kita pakai sinar matahari. Oh, jadi ini nanti keluar. Kita keluar, kita saring, ambil ampasnya, kemudian kita jemur. Kita jemur di sana. Setelah kita jemur di sana, nanti kan kering, Pak. Setelah kering, nanti kita proses untuk pemisahan dengan model mekanisasi. Yang mekanisasi itu cuma pakai mesin yang sederhana, blender dan juga penyedot debu, Pak. Kita debu. Ini yang unik. Karena kan selama ini yang di pabrikan itu kan dia modelnya itu spray, menghembusan. Kita balik, kita tarik. Ya. Ya. Oh, ya. Jadi artinya sebenarnya
memang kalau sudah gitu dia sudah memisahkan diri. Iya, sudah Pak. Maksudnya disedot itu dia sudah otomatis yang gatel itu. Karena kita sudah proses dari kimiawi, Pak. Oh. Pemecahan kalsium oksalat dengan glukomannya itu. Setelah itu baru kita sisa-sisanya kita ambil lewat rotari ini, Pak. Untuk ini gatel aku ya. yang dari tadi itu, Pak. Yang tadi. Oke, terus Setelah itu Yang jadi proses tepungnya Mas Erwin ya. kita di sini prosesnya sudah ada tepungnya Pak, hasilnya Pak. Mohon maaf. Ini proses dari hasil produksi kita. Jadi dari sana jemur jadi langsung jadi tepung. Dari tepung, nah. Tepung glukomanan. Tepung glukomanan. Dan ini kita sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk hasil labnya Pak. Kandungan glukomannya berapa, kalsium oksalatnya yang katakanlah bikin gatel itu berapa, kita sudah ada Pak. Oh. Hasil lab dari UGM. Free gluten, rendah karbo. Oke. Iya. Itu jadi sudah. Dan ini salah satu produk Terus ini apa dari lagi? teman-teman. Beras Pak. Oh, beras. Beras analog ya? Beras analog ini. Oke, ini sudah bisa dimasak. Bisa. Jadi itu langsung bisa, ini tapi kita masih trial Pak. Kita belum sesuai dengan harapan kita. Karena kita kepinginnya nanti semacam langsung bisa dikonsumsi Pak. Kalau ini kan masih perlu digodok Campur. Pak. Digodok dulu. Oh, ini digodok dulu. Lah kita harapannya cuma dikasih kayak mie itu loh Pak. Bisa Oh, dimakan. instan gitu. Instan gitu. Ya enggak, maksudnya kan ini direbus kayak masak sego toh, kayak masak beras toh. Enggak apa-apa. Ini caranya masak ya kayak masak beras gitu. Ya, Digodok terus kemudian dikukus. Berkumpul langsung dia nanti dimasukkan, setelah nanti dia bentuk buliran-buliran baru kita biasa konsumsi. Oh iya. Kita Ini chipnya. Iya, chipnya kalau yang Chipnya biasanya kan ekspornya yang kayak gini loh. Iya, betul. Iya. Salah satunya inovasi kita yaitu Pak, kita tidak pakai proses pengecipan ini, kita langsung dari ubi basah langsung ke bentuk tadi ini. Ono langsung dilebokke iki. Dikasih alkohol, etanol. Kemudian baru setelah ini selesai kita keringkan, setelah itu baru kita proses ke mekanisnya dengan dryer itu. Berarti limbahnya sampean oke no? Tidak ada Pak, limbahnya Pak. Tadi itu etanolnya? Etanol kita diproses lagi Pak. Jadi etanol lagi digunakan lagi. Kemudian untuk yang hasil dari bekas yang tidak bisa untuk kita gunakan, kita bikin untuk fermentasi Pak. Oh, fermentasi. Jadi semuanya sebenarnya bisa dimanfaatkan. Terus setelah tepung, ini tepungnya dipakai untuk apa aja? Selama ini kita baru dapat orderan dari beberapa yang bergerak di bidang UKM Pak. Oh, kita didodol. Ya, ini salah satu dari teman kita. Dodol. Ini sudah full porang? Belum. Masih dicampur sama? Iya, masih campur dengan tepung. Tepung ya? Masih. Ini juga sama? Iya, sama. Oke. Kalau yang khusus untuk dari olahan porang itu sebenarnya ada. Yang dari mie Pak, mie shirataki itu. Oh, shirataki ya. Ini kan mau cover? Ya, itu kita nge-make-nya. Jadi gini, untuk yang selama ini kan beras yang beredar saat ini kan campurannya adalah beras porang, yang campurannya dengan tepung beras. Sementara tepung porang ini free gluten. Nah, tepung beras sendiri adalah gluten. Kenapa kok malah dicampur seperti itu? Kita tawarkan dengan teman-teman petani yang punya bidang sama, yang sama-sama free gluten. Akhirnya kita nanti kolaborasi. Oh, jadi sama-sama tetap gula rendah ya? Betul, arahnya itu. Kita juga ke sorghum juga sih Pak sebenarnya kan. Oh, itu sorghumnya? Ya, itu sorghumnya. Terus ini yang kita mix dengan beras sorghum, dengan yang sorghumnya Pak. Ini sudah dengan sorghum? Iya. Ini sudah di mix? Sudah. Beras porang loh. Beras porang yang sorghum Pak. Beras porang tak. Beras porang sahabat kok. Sorghum. Anu Rasa grogi Win. Karo Pak gimana rasa grogi? Sorghum lagi. Beras sorghum. Ini beras sorghum. Belum dicampur. Ini Pak tepungnya Pak. Tepung apa? Tepung sorghumnya Pak. Ini sorghum toktil. Iya, sorghum toktil. Nanti kita mix dengan ini. Nah, nanti hasilnya ini Pak. Ini cuma kemarin salah untuk ini ya Pak. Salah untuk apa? Labelnya. Kalau ini sudah campur sebenarnya. Sudah campur Pak. Jadi campuran antara porang, sorghum. Udah itu dong. Si mau kafe nggak ikut? Enggak. Apa namanya lurung atas Mas? Kalau Dijai mau kafe. Kalian dengan moka kita yang seperti ini Pak. Putih ya. Oh. Ya ini campuran antara porang sama mokaf. Terus kemudian bagaimana Mas? Ini. Oh, ini agak gelap ya. Yang ini campuran antara porang dengan sorghum. Oke. Terus sudah mulai dijual.
Kita belum Pak, belum ke arah situ. Kalau untuk yang tepungnya kita sudah, tapi berasnya kita nunggu Trial. campurannya biar pas dulu Pak. Oh, lagi uji coba terus ya? Di tempat ini trialnya Pak. Trial and error kita Mas. Trial and error, oke errore. Alhamdulillah ada. Ya. Nah, Gus Yono apa jenengan campurannya sedikit. Iya. Terus yang dampingin jenengan siapa? Kebetulan kita ada beberapa teman yang di akademisi. Bahkan kemarin dari ITB, Guru Besar ITB itu Prof. Slamet itu dia di bidang IPB atau ITB? IPB Pak. Oh IPB. Di bidang analog, beras analog. Kita kemarin mau main ke sini, kita diajak suruh untuk kolaborasi. Beliau mengajarkan untuk beras analog, kita disuruh untuk mengajarkan dia ke pembuatan tepung glukomana. Oh, jenengan sekolah apa di sini? Kalau cuma SMA Pak. SMA? Iya. Cuman sebenarnya ini kan ilmu yang sederhana Pak ini Pak. Ilmu yang sederhana, tetapi kalau sederhana Pak. Dari prosesnya kan. Loh, seorang sampai akhirnya tahu ini dari mana belajarnya dulu? Kita itu kan nggak sengaja Pak, nggak sengaja. Oh, sampai pas popo. Jadi piye lagi? Ini antara perdukunan apa ilmu pengetahuan loh? Nggak sengaja kita main dengan campuran cakal dengan air aja mengikat Pak. Sebenarnya ada yang dari air aki itu, tapi kan nggak mungkin ya Pak, nggak untuk makanan kan? Nggak mungkin. Ya, nek sampai nekat nih. Terus kita cari yang lain ya. Aku rambut kayak oli sih. Terus akhirnya kita ya bisa menemukan apa tadi etanol, bahwa etanol bisa melepaskan itu asam unsur gatal itu mau. Iya, itu saya ngajari siapa? Apa jenengan popo nangis sorwet ringin? Oh, tiba-tiba dikandani. Memang ada salah satu dari penemu di Indonesia dipatenkan. Dipatenkan, tapi dia sudah terkadung untuk dipatenkan. Akhirnya dia tidak mau dikeluarkan. Nah, salah satu dari teman kita itu adalah anak beliau gitu loh. Oh, belajar ke ahli. Belajar. Jangan izin apa nah, harus dipaten gitu. Aku izin ra ngono kita alhamdulillah kita sudah kita patenkan kemarin proses Pak. Loh kan sing kono dipatenke. Ya, tapi prosesnya beda Pak. Oh, prosesnya beda. Beda gitu. Kalau dia dari tepung dari cik, kalau kita dari umbi basah. Oke. Jenengan langsung dari umbi basah. Lepuke campur etanol jadi sendiri. Jadi terus sebenarnya arah kita nanti kita kepingin ini tularkan kepada teman-teman petani. Di saat dulu itu kan tepung orang itu harganya luar biasa Pak. Tinggi. Sekarang kan 3.500 kan. Ya ora lho dhisik kabeh terus porang-porang ini kan belum ada yang buat sampai tepung. Nah, kalau sekarang jadi tepung ini nanti kita bawa katakan ke Jepang, apakah sudah sama dengan keinginan masyarakat di Jepang? Apakah kualitasnya bisa seperti yang ada di Jepang? Nah, setelah itu baru punya nilai tinggi. Sehingga nanti ekspornya tidak lagi cheap, tapi ekspornya sudah tepung ke sana, jeglek, ngono. Nah, kalau sudah sampai segitu, nilai tambahnya sudah naik. Belum lagi kalau jenengan ini nanti dipakai untuk masak apa. Kayak kemarin Banjarnegara itu saya lihat mokaf. Mokafnya itu sekarang sudah dikai bumbu. Niki tinggi nganu Pak Mendo. Ini tinggal tempe goreng. Tempe goreng atau mendoan? Sama. Duluan ya. Gedang goreng gitu. Terus kemudian buat chicken Pak. Oh, lu deh wis jos gitu. Ini dia yang dibuat mie. Cuman mie-nya ya mesti riset lagi karena mie-nya kinyil-kinyil. Mie-nya kayak kemarin teman-teman coba bikin mie Pak. Tapi belum sampai ya. Iya. Dicoba. Nah, ini butuh pendampingan ben orang ngarang dan waktunya tidak terlalu lama kan ya dicoba enake piye kan gitu. Tapi kalau pakai lab kan diukur loh. Ini kandungannya apa biar jadi keripik-keripik enak gejelas-gejelas gitu seperti apa. Kalau ini kenyal-kenyal kayak makan karet. Nah, ini umpama nanti ada ilmuannya, maka bisa diukur itu satu-satu, jadi didampingi. Yang dekat di sini, UNS ya, UNS bisa, UGM juga bisa, yang punya teknologi pangan atau yang IPB sekaligus. Jadi tadi ilmu-ilmu secara kimia ya, memisah-misahkan itu menurut saya ini sudah, kalau orang Makassar bicara sudah modern. Nah, sudah modern gitu. Jadi konsep kita sebenarnya kepingin edukasi ke teman-teman petani porang khususnya Pak. Intinya kita jangan hanya sebagai tukang nandur dok. Ya, betul.
Makanya kita ajarkan teman-teman ilmu yang kita dapat ini akan kita tularkan. Ini fungsinya adalah untuk pembuatan beras analog, Pak. Oh, beras analog cetak ya? Ini untuk nyetak ya? Ya, itu yang hasilnya tadi itu. Yang tadi itu. Yang tadi. Ya, ya. Nah, sebenarnya kalau yang pengen bagus itu harus schoolnya ini ada pemanasnya. Tapi karena ini memang petani mampunya cuma beli kayak gini, akhirnya ya kita gini. seadanya gitu, Pak. Nah, sekarang tak kayak tantangan. Kalau dari kapasitas yang ditanam oleh kelompok, ya kapasitas dulu ya, mencukupi, jenengan ngajak teman lain, ya teman lain satu tukang nandure sapa, dua tukang proses saiki wis enek. Lah ketiga tukang ngedol. Nah di tengah itu tentu ada riset-riset tadi ya, ada riset-riset. Nah tukang menjualnya inilah yang kita harapkan dia betul-betul akan bisa mencari market. Ya lokal, ya internasional ekspor. Nah kalau jenengan sudah nemu itu, kan ini ada jaminan nanti bahwa yang dibuat itu bisa laku. Terserah apakah dia akan jual 3, 1 uji utuh, 2 chip, 3 tepung. Kalau bisa dijual 3-3-nya seperti itu, jenengan akan bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai lini. Tapi harus ada orang yang memasarkan. Nah kalau itu marketnya sudah ada, kapasitasnya gede, Pak saya butuh mesin, tak tuh oke. Neng nek ora tuku tok, jadi apa namanya harus ada yang memasarkan. Sebab kalau enggak, kadang-kadang risetnya bagus, sudah jadi, tapi nggak diapa-apakan. Nah kita merasa bahwa ini buatan saya bagus, yang menilai kita sendiri. Ya percuma, yang menilai orang lain. Nah nanti begitu orang tahu dengan promosinya, ini rendah gula, ini jadi pangan alternatif, bentuknya seperti ini, risetnya jenengan seperti ini, udah dipatenkan lagi, keren banget. Terus diomongkan ke publik bahwa Mas Erwin dari Sukoharjo, biasanya Kamal Bulu. Nah ini ternyata mampu membuat satu proses dari mulai hulu sampai hilirnya wis jadi end product yang bagus. Nanti kalau soal apa namanya hulunya, ini ada Pak Kadistan saya. Siap. Nanti kalau perlu pelatihan yang seperti ini kita bisa fasilitasi. Sama dari dinas ya, Sukoharjo wah kapasitasnya betul mampu ya Pak. Ini perlu naik tinggi ya ke provinsi. Nanti kampus-kampus bisa teleponi untuk kemudian bisa membantu. Tapi jenengan siapkan kekuatan dari tim ya, konco-konco. Ayo saiki ora ming nandur tok, risetnya diteruske. Risetnya diteruske. Kalau enggak, jenengan iso ngajak BRIN atau BRIDA. BRIN pusat, diajari Mas Go. Saya bisa komunikasikan dengan kepala BRIN-nya langsung. Kalau enggak dengan provinsi dulu, nanti difasilitasi nggih Pak nggih, lewat Kadistan juga bisa. Jadi band ini terus bergulir sehingga nanti ketika orang jual porang dengan harga yang jatuh karena semua nandur ning ora ana sing proses, ya sekarang jenengan masuk tahapan sampai di situ. Wih, keren banget. Dan kita bisa tunjukkan bahwa area-area yang apa namanya nganggur tidak bisa dimanfaatkan, bisa jenengan manfaatkan. Ini area perhutani ya? Perorangan, Pak. Perorangan. Ini punya perorangan. Ini Bang, ini apa nih? Pak Seno, Buatan ini lho, pipa. Oh ini bikin sumur Pak. untuk sumur, Ini Pak. sumur bor. Iya, sumur dalam. Sumur dalam buat. Iki meng semen iki tok jero nih. Iya Pak. Iya. Pak. Ini nanti kita Ipo, Pak. kita ipo, Pak. Kita impu-impu. Sini Pas. Asisten dua. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi. Cetok ora cetok wae anyar iki. Iki khas nek kaya nenek pejabat nandur ki lho. Iki anyar kabeh. Kok jileke sing wis nganu ki lho. Kuwi iki atos tenan iki. Atas. Sama? Oh, Kanjar ini selain porang ditanami sorghum. Di mana? Di sampingnya, Sini, Pak. Pak. Di sela-selanya, Pak. Di sela-selanya. Ada alat ugalnya. Jadi kita pola yang jangka pendeknya sorghum 3 bulan, yang jangka panjangnya porang. Terus sorghum di? Ini kok. Oh, wis canggih to? Oh.
Nah, ini transplanter iki. Iya. Di delokno isine ra, Mas? Ada, Pak. Endi? Wow, enak ya sorghum. Kalau yang sorghum di atas, Pak. Nggih. Atasnya itu, namanya yang itu, Pak. Tanaman-tanaman. Modelnya seperti ini, Pak. Iya. Dia bisa keluar, Pak. Oh, piro iki? Betul sangat aja. Nggak Oh usah. iya modern. modern. Cuk lah. Ini punya Pak siapa ini? Pak Kades, punya perorangan. Ini Perorangan. Pinten nombone? 1 hektar kurang lebih. 5.000 meter. Oh, mesti murah toh dhisik pas tuku. Saya beli 245. 245. 245 juta. Kena makelar, Pak. Ora semesternya piro gitu berarti? Semesternya udah 50, Pak. 50.000? Oh, ya murah. Tapi memang saya niatkan nanti ini untuk memberdaya masyarakat. Air ada sini. Bikin sumur. Ini, Pak, sumur ini. Oh, sumur dalam. Iya, Berapa sumur dalam. meter ini? Kemarin 45. 50, Pak. 50 meter. Enggak terlalu Karena jauh. memang kalau kita kelebihan air untuk warga. Ya, bagus. Jadi intinya untuk tempat ini kita gunakan untuk itu, Pak. Saya dari teknologi pertanian. Lah iki lho. Lho iki lho jagoan iki lho. Apa jurusannya, Mas? Teknologi industri pangan. Saya di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Beliau yang mentor kita. PHP tau gini sih? Oh, ya. Provokatornya Mas Agus. Oh, ya bojoku ya PHP ya. Tapi saya Pengolahan nggak hasil. tahu bahasa CIR, Pak. OJIR ya, oh malah toh IR. Bagus Mas. Itu kan, ya ini aja gengnya beliau ini dari Brawijaya umpama. Aku lagi gawe gini teko. Oh, Memang salah satunya kita merubah mindset teman-teman gitu. Cuman saya udah umur, Pak, jadi hanya kompor aja. nggak ada istilah umur. Berjuang kok umur. Loh, sampean, loh aku nanti umanan. Enggak, ini keren Mas, karena sebenarnya pastilah jenengan sudah tahu ilmunya ini. Ilmunya udah tahu, jadi end to end-nya kita hanya memberikan merubah mindset yang dulu itu katanya para pakar itu bahwa itu susah. ternyata bisa. Tapi ternyata dengan model sederhana. Dulu setiap saya melepas ekspor porang ke Jepang itu selalu omongannya Chip. saya ngomong selalu gini, kenapa chip? Kenapa tidak tepung? Jepang tidak mau karena soal kualitas, soal bla bla bla. Sama kan? Kalau sebenarnya kita bisa meyakinkan dengan kapasitas tadi itu, iki iso terus diuji aja. Ini sudah, Pak. Loh, makanya. Jadi kualitas kita itu 85% untuk tepung glukomannan itu dengan alat lebih sederhana lagi. Belum pakai yang ini, Pak. Belum pakai yang itu. Kalau ya? yang pakai yang ini insya Allah lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Itu kita tes hampir setahun yang lalu, Pak. Oke. Karena yang bisa ngetes hanya Brawijaya sama UGM. Nah. Ngantrinya panjang, kemudian kita minta tolong UNS untuk ngetesnya. Ya. Hasilnya baru September kemarin, Pak. Sudah. Sudah. Bagus hasilnya. Pak. Kita sendiri ojo nunggu. Jadi kita mau membedakan petani, tapi petani tidak melayu. Karena orang yang iseng, Mas. Tidak boleh. Tapi kita rencana emang kita di lab ini masih belum visible. Okay. Kita rencana mau sebelah Tambah, masjid ya. itu untuk rumah produksi bersama. Ya. Itu nanti jadi kalau itu nanti sudah efisien dan untuk UKM yang pas itu bisa diduplikasi ke tempat-tempat lain. Yang lain. Nah, makanya kemarin waktu ada kesempatan kita mengajukan paten itu kita sudah ajukan. Bukan kita mau minta royalti tidak, tapi maksudnya itu hak kita, tapi Iya. nanti saat disebarkan tidak ada yang menuntut. Betul. Kemarin dari Prof yang dari UI itu menyebutkan bahwa nggak masalah asal sudah pernah di-share, kalau ada yang mematenkan itu nanti nggak bisa ngeklaim karena udah di-share duluan. Kebetulan kita 7 bulan yang lalu itu sudah nge-share Sudah, di ya? YouTube. Iya. Di YouTube sama di. Nggak apa-apa, kalau patennya sudah masuk, menurut saya kunci. Setelah itu kan suka-suka pemilik kan? Nah, sebenarnya di dalam tadi ada 2 proses, yang satu proses basah, satu proses kering, Pak. Oh, Yang proses basah tadi yang tadi itu langsung. proses basah itu ya? Iya, yang sebelahnya tadi itu proses kering. Oh, Proses oke. kering, jadi kita saat misalnya seperti sekarang sudah tidak ada panenan, kita proses dari chip. Jadi Oke. petani-petani yang ngechip itu tinggal kita Minta lagi. tepung kita hancurkan jadi tepung porang, kita pisahkan oksalatnya, insya Allah itu sudah masuk ke kualitas ekspor. Oh, itu. Sudah. SBS wih. Keren. Jadi maksud saya bisa gitu loh. Bisa. Siap, Pak. Kalau sudah jadi, terus mau jadi skala bisnis, ini kan masih skala lab ya. Kalau sudah mau jadi skala bisnis ya investasi. Investasi kalau perlu narik perbankan ya, terus diambil atau narik
narik investor, kan jenengan bisa saja mengajak orang, tidak harus tadi itu, wes butuh piro tak kei enggak, tapi ya kita berpartner. Ada sih udah nawari ya. Cuman kita masih ngitung. Cuman khawatirnya yang nawarin itu akhirnya kita nggak boleh sebarkan. Nah, nanti kita ditelan. Loh, enggak, ya kita minta dong, kamu investasi ya, tapi 50% sahamnya saya, 51%. Disebarkan itu loh. Kita kan Enggak, gini loh Mas, kalau itu perusahaan, Anda bicara 51%, Anda saham pengendali. Kalau itu perusahaan, makanya mau sebarkan mau enggak, kan yang menentukan bisnis. Kalau enggak nanti gini, didatangi orang gini, dari dulu gini, padahal sebenarnya ini sudah keren menurut saya. Jadi sekarang sudah ada tadi, yang penting SOP-nya sudah ada, tinggal iki loh mau basah atau kering, prosesnya gini, wes paham ya, paham. Nah mesin tinggal mau yang canggih, setengah canggih. Betul, nanti sesuai dengan kapasitas. Ini orangnya jadi gel ya. Ini juga dari tepung. iya Pak. Biar Pak Ganjar testimoninya Pak, tepung porang itu memang benar menjadi hasil olahan di sini. Enak ya Pak. Jadi gel, ini kayak gel tenanan gitu. Ya, Jadi kayak gel tenanan, jadi karena bentuknya kayaknya teksturnya itu dari bunder-bunder gitu ya. Jadi di sini Pak kenyus-kenyus. Wih, enak tenan bro. Coba. Hilang rasa porangnya, Pak. Iya ya. Jadi hilang. Jadi betul-betul kayak gel. Tapi nggak tahu bener apa enggak ya. Lidah saya itu merasakan seperti bulat-bulat kecil jadi satu gitu. Asli Mas. Kayak jenang mutiara lah kira-kira gitu loh. Tapi jenang mutiara cilik banget. Itu cak enak Mas. Manyus. Cara-cara regani larang. Enak Mas. Wah, enak Pak Ganjar satu kata testimoninya Pak. Enak. 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 Kita Pak enak. Yang buat tiktokan Pak Ganjar gimana komentarnya tentang orang yang dibuat dengan kombinasi dengan ikan? Enak sumpah. Cukup enak sumpah loh. Sekali lagi Pak. Cocok satu kata. Sudah betul dibuatkan mie ayam kurang sudah. Oh, ada mie ayamnya juga. Ada Shirataki Pak. Apa Mas Bi? Mie ayam. Pusing masak yo nyonya jenengan. Iya Pak. Ini pas Mas. Wah, betul sebenarnya Pak. Jangan. Jangan malah Mbak Umbe. Tampilannya menarik Pak Ganjar. Kali masak ini butuh kalah Pak. Nah gitu tuh. Jadi kita mau saingan. Kalau kemarin saya ke Banjarnegara ngelihat mie ayam tapi mie-nya dari mokaf, kenyal-kenyal. Jadi kayak mie apa sih, gempeng-gempeng gede kan jadinya apa? Kuitiau, kayak kuitiau. Itu kayak kuitiau. Nah hari ini kita coba. Kalau tadi sudah minum Masih banyak orang. gel porang campur kelapa muda, ternyata enak tenang. Nah sekarang kita ganti ini mie ayam. Nah mie-nya ini keriting ya Mas? Shirataki porang Pak. Shirataki, waduh ini bahasanya bahasa Jepang. Shirataki, nah itu ratake sekalian gitu. Nah ini bentuknya mie-nya ini dari porang. Beda kan? Mie keriting ya? Kimia apa? Hah? Mengeluarkan kimia unsur kimia juga. Mengeluarkan unsur kimia? Iya. Ya, lagi malah mendemi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Gu? Dinikmati dulu. Wow. Bumbunya dong merasuk gitu mesti. Benar. Mas nek mie ayamnya nek sambel itu Mas. Ayo. Kali saus Pak ya. Oh, dudulek ya? Ini saus pedes ya. Pedes nanti karo omongan netizen. Coba Mas. Nggak bisa Pak, Mas. Nah, sekarang mudah-mudahan insya Allah lebih lengkap lagi bumbunya. Mie ayam merah pedes. Kita ulangi sekarang mie-nya
dari porang. Ini dibuat di Sukoharjo, desane Mbulu. Desa Kamal, Pak. Desa Kamal. Oh, desane Kamal, lan Mbulune mau apa? Kecamatannya Mbulu, desane Kamal. Kabupaten Sukoharjo. Desane Tritis. Baleni, kecamatannya Mbulu. Desane Kamal. Dusune Tritis. Kembali ke laptop ya. Kita rasakan sebelah. Sudah. Penjenengan. Kayak rumput laut ya malan. Khasnya porang seperti itu Pak, khasnya Pak. Lukumanan. Hukumannya seperti itu, kenyil-kenyil. Ya kenyil-kenyil memang saingan ya. Dia tidak punya rasa sebenarnya, tawar dia. Sama jenengan Bu. Siap. Oh, enak banget lho Bu. Nggih. Kalau Kurang niku lho Bu, kurang sambel. nggih lah niku nggih kira sambal. Dadak. Oh ya, Bu ya. Mas Tudiman nih. Pak, niku jare lho, Pak. Hah? Niku jare, Pak. Mana kamu tak plototin lho bener ya. Badannya beda nggih. Niku jare lho. Daging kok cakar Ini makan mie dari porang, mie ayam. bumbunya. Ditungguin oleh chefnya. Bu sinten Bu? Umi, Pak. Bumi. Dan ternyata ada early warning sistemnya. Tak kira ki daging kok jahe. Kok sampean ngerti nek iki jahe, Bu? Ya ngerti aku sing masak. Nikmatnya mie ayam, bakso itu adalah pada detik terakhir. Dan itu ada di kuahnya, karena sebenarnya seluruh rempah itu ada di sini. Seperti apa rasanya? Mantap. Aduh. Masuk ke sini tuh ser. Baru agak kerasa pedesnya, karena apa? Tinggal jahe. Alhamdulillah, habis. Jangan Pak itu Pak. Jahe. Ki wong-wong itu batin. Kuwe tenan gubernur iki. Iki Pak Gupi sakjane enak banget wong Gragas. Kuwe enak banget. Enak Bu, enak banget. Sumpah. Ini oke nih. Iya, ini menurut saya keren ya. Jadi dari uji coba sudah berapa tahun Mas Erwin? Itu 3 tahun Pak kita. 3 tahun. Jadi 3 tahun ini kawan-kawan satu nanem, ya 2 memproses. Bahkan yang sering kali jadi problem karena itu gatal, ternyata sudah ada teknologinya. Apa Mas tadi teknologinya memisahkan yang tidak gatal tadi? Secara Apa? Ini loh. Apa jenenge Mas? secara kimiawi dan juga dengan secara mekanis Pak. Jadi dengan cara ekstraksi. Ternyata ditemukan di sini petani sendiri yang membuat metode itu. Ini cara basah, ini cara kering. Ya. Ada yang kemudian menggunakan matahari dan sebagainya. Nah, ketika kemudian ini sudah jadi, usul saya tidak hanya nanam selesai, proses sudah bagus, gatal tidak ada lagi, tepung sudah bisa dibuat di sini ya, tentu dalam skala lab ya. Yang kedua, mulai dicampur. Ada dengan mokaf, ada dengan satu lagi tadi sorghum. Sehingga di sini ada porang, ada sorghum, ada mokaf. Mereka riset terus-menerus. Ini otaknya ternyata ada alumni dari Brawijaya ya. UGM labnya ikut melakukan itu. Maka sebenarnya konteks relasi dengan lembaga-lembaga riset sudah ada. Maka tadi saya dorong, kalau butuh bantuan, ingin lebih dalam, ada BRIN, ada BRIDA yang bisa fasilitasi. Nah, saya ingin mendorong saja, kalau biasanya kita ekspornya itu chip, sekarang ekspornya bisa sampai ke tepung. Nah, kita jamin betul. Nah, setelah itu apa? Bicara skala usaha. Cuman misinya kawan-kawan ini menarik. Karena misinya lebih banyak pada pemberdayaan dan kemanusiaan. Sehingga kawan-kawan petani porang
tempat-tempat lain bisa menggunakan ini. Bahkan hasilnya sudah dipatenkan ya. Ini patennya mereka yang pegang loh. Ini keren menurut saya. Jadi punya daulat sehingga kalau orang maaf ya, dia hanya mau cari uang saja, sebenarnya ini dijual aja bisa, bahkan sudah ada investor mau masuk. Tapi mereka punya idealisme, ini yang keren, saya seneng gitu ya. Ketika kemudian end to end-nya bisa diproses, maka tidak ada lagi cerita orangnya diekspor chip. Ya, kita bisa ekspor tepung, dan tepungnya harus berani dengan kualitas yang cukup tinggi, dan tadi disampaikan bahkan dibandingkan dengan pabrikan aja berani. Nah, tinggal SOP-nya dibuat, terus kemudian pabriknya dikembangkan, dan kemudian itu bisa disebarkan ke seluruh daerah. Kan hari ini orang yang tanam porang lagi nangis kan harganya jatuh kan. Jadi lagi euforia porang kan sekarang. Euforia seolah-olah porang itu wah hebat. Mana Pak yang beli gitu. Iya, karena dia nggak ngitung. Maka saya dorong agar ada orang yang nanti nanamnya iya, processingnya iya, nah sekarang jualnya. Jualnya inilah yang nanti harapan kita market itu sudah menyiapkan diri sehingga nanti kalau kita mau jualan titik-titik sasarannya kita udah jelas. Tinggal apa bantuan, terserah. Apakah nanti skalanya akan dibantuan ke kelompok-kelompok tani dari pemerintah atau mereka akan mengembangkan bisnis dengan mengakses lembaga keuangan sehingga nanti mereka akan bisa besar. Ini momentum dan kita, kalau saya optimis ya, di tengah situasi kondisi yang nanti orang kemungkinan sulit makan, kita akan berlimpah gitu. Karena apapun bisa. Dan kawan-kawan ini salah satu pelaku yang konkret.